Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Kiranya berkat kasih karunia Tuhan turun atas kita semua melalui firman yang sebentar kita akan dengar. Nah Bapak Ibu, kita tahu bahwa hari ini kita akan merayakan kematian Tuhan Yesus lewat tubuh dan darahnya, lewat perjamuan kudus yang akan kita nikmati bersama. Ada seorang jemaat yang berkata kepada saya, kenapa kalau di perjamuan suci memperingati kematian Tuhan Yesus, khotbahnya bukan tentang kematian, Pak. Sekali-kali dong, jangan cuma di cembengan atau apa khotbah kematian. Beritakan soal kematian. Nah saya tertantang untuk itu. Makanya saya pun berbicara soal kematian di dalam Tuhan. Sebab kita nantinya akan mati juga, Bapak Ibu. Tapi pikir betul juga. Jadi sekali-kali kita lihat soal ini. Itulah sebabnya saya kasih tema menjadi berharga di mata Tuhan. Ya, itu gambar ilustrasi katanya lorong kematian. Kalau orang yang pernah mati lalu bangkit lagi itu dia berjalan dalam satu lorong. Mari kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Matius 12 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian, ini ayat pokok kita. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saya ingat almarhum Bapak Ahamande ketika mengajar kami di angkatan 32 SAB. Beliau sempat berkata demikian. Lebih mudah seseorang untuk menerima Yesus sebagai juru selamat daripada mempertahankan imannya kepada Yesus sampai akhir hidupnya. Ketika saya renungkan itu betul, saudara. Sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dari sedikit yang dipilih, sedikit yang setia. Ya. Nah ini buat renungan kita. Nah ayat yang saya bawa ini, saudaraku, konteksnya adalah jemaat kita nanti akan menghadapi sebuah aniaya atau pencobaan atau kesusahan besar. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, kata Tuhan, akan selamat. Jadi sekali lagi firman Tuhan bukan lagi nakut-nakutin kita, saudara. Ke depan itu memang, ini buku yang paling jujur di dunia. Paling jujur itu Alkitab, saudara. Dan gereja ini pun sebisa mungkin paling jujur untuk memberitakan firman Tuhan. Dari dua sisi. Berkat mujizat, kelimpahan mujizat, kesembuhan, yes itu ada. Tetapi jangan lupa. Ada tantangan, konsekuensi kita mengikut Tuhan. Itu yang Tuhan ingin kita tahu. Ya. Mari kita lanjut saudaraku dalam catatan selanjutnya. Kalimat bertahan dalam hal menghadapi penderitaan aniaya dalam perjanjian baru itu ditulis 6 kali. Ya. Aniaya, ujian, pencobaan, ataupun penderitaan. Ya. Itu sampai 6 kali itu ayatnya ada di situ. Ya. Ada 6 kali ditulis. Nah, bertahan sampai pada kesudahannya, di dalam terjemahan lain ditulis langsung saja, saya tulis di situ, yaitu bertahan sampai pada kesudahannya juga ditulis dengan kata lain bertahan sampai akhir. Lalu juga ditulis bertahan sampai mati. Akhir itu akhir mana? Mati. Sebab ada orang yang tadinya bersemangat ikut Tuhan, tapi akhir kehidupannya tidak bertahan. Alkitab mencatat, pertama adalah Saul, Raja Saul. Oh dia begitu luar biasa saudaraku. Dipilih Tuhan sendiri loh. Yang pilih Tuhan sendiri gak mungkin salah. Tetapi di akhir hidupnya, dia tidak bertahan pada panggilan Tuhan yang semula. Lalu murid Yesus sendiri 12 murid, salah satunya Yudas Iskariot. Dipilih Tuhan sendiri. Masa Tuhan salah pilih? Tidak. Tetapi kemudian dia memilih untuk tidak bertahan. Soal duit, ketamakan, kerakusan, dia juga binasa. Nah sekarang dalam kehidupan kita, introspeksi untuk ke depan. Dari sekarang untuk kita ke depan. Nah saudaraku, langkah awal itu penting. Tetapi langkah akhir itu yang menentukan. Ada satu kisah seorang ibu janda, saudara. Dia begitu konsentrasi kepada Tuhan terlihat ya. Luar biasa. Tiap kali dia mendapatkan uang mungkin 100.
Dia hanya makan 30.000, 70-nya dia simpen. Buat apa Bu? Buat gereja. Hebat tuh gereja loh, buat gereja. Tiap kali dia dapat rezeki mengais plastik, atau dia dapat upah buruh, gosok atau cuci. Ya di rumah kami, di kampung kami sering ada ibu-ibu ketok-ketok ke rumah kami buka, istri buka, ada apa Bu? Pak, butuh tukang gosok, cuci, karena dia butuh duit. Nah, ibu janda itu seperti itu, dia dapatlah 200.000. 150.000 buat gereja, 50 buat dia. Sungguh luar biasa. Lalu seorang pelayan Tuhan lihat ini luar biasa, dia penasaran, dia datang ke rumahnya. Bu, Anda begitu hebat sekali, semuanya untuk gereja. Ya, untuk gereja, iya. Memang saya selalu menomorsatukan gereja, sebab gereja itu anugerah dari Tuhan. Lalu dipanggillah seseorang anak kecil, saudaraku. Ini loh Bu, inilah anak saya gereja Susilowati. Pelayan Tuhan, oh bukan buat gereja ini. Langkah awalnya kelihatannya bagus ya. Ternyata waktu di akhirnya baru tahu, ternyata bukan gereja-gereja ini. Tapi gereja namanya anaknya gereja Susilowati. Sebab dia lahir di gereja. Nah kadang-kadang begitu, awalnya bagus kelihatan. Tapi langkah akhir menentukan. Nah jangan sampai Bapak Ibu, saya sempat sedih saudaraku ketika saya menghadiri seorang, ya saya tak kenal. Tapi yang upacaranya gereja lain. Saya kecembengan karena keluarganya kenal saya ke sana. Lalu pendetanya bilang begini, Bapak ini dulu seorang yang melayani Tuhan begitu rupa. Dulu saya tanya, yang sekarang gimana? Sekarang dia lama sekali tidak ibadah, nggak tahu kemana. Dan terakhir meninggal. Saya sedih mendengarnya saudara. Dulu. Tapi diakhiri dengan dia terhilang. Jangan sampai begitu. Nah orang yang bertahan di dalam Tuhan itu berharga sekali buat Tuhan. Apalagi bertahan sampai akhir. Nah kata akhir, karena ini menjurus kepada kematian, saya menjurus kepada sampai kepada kematian, sampai mati. Bertahan sampai mati. Nah berbicara soal kematian Bapak Ibu, satu-satunya kematian seorang manusia yang begitu berharga dalam sejarah manusia. Sangat berharga bagi manusia, umat manusia. Saudara bisa tebak di gambarnya. Satu-satunya kematian yang begitu berharga bagi manusia yang menyangkut kekekalan adalah, kalau lihat gambarnya udah jelas. Manusia, Yesus. Jangan lupa manusia. Yesus itu manusia 100%, Allah 100%. Nah ini kadang-kadang gak nyandak sama otak-otak para pendeta-pendeta yang katanya doktor kaburator bocor itu saking pinternya. Kemudian mengambil kesimpulan berarti Yesus bukan Tuhan, bukan juru selamat. Yesus 100% manusia, 100% Allah. Tapi saya tidak membahas soal itu, soal kematian. Satu-satunya kematian yang begitu berharga bagi manusia menyangkut kekekalan adalah kematiannya Yesus. Berhenti sampai di situ tidak, lanjut saudara. Dari kematian Yesus yang begitu berharga, maka berlaku kematian orang yang menjadi berharga di mata Tuhan. Itu dia. Ini yang saya akan bahas pada pagi hari ini. Kematian Yesus itu menjadi berharga bagi seluruh umat manusia. Dari kematian Yesus kemudian, saudaraku, berlaku kematian-kematian orang yang menjadi berharga di mata Tuhan. Nah orang mati yang berharga di mata Tuhan yang seperti apa? Mari kita lihat Mazmur 116 ayat 15. Ini sering di Gereja Sejahtera sama di Cembengan atau di kuburan ini sering dikhotbahkan ini. Berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Tuhan, saudara sudah berharga ketika saudara menerima Yesus. Ditebus oleh Tuhan, berharga. Tapi jangan berharga sampai di saat ini. Tapi sampai kepada kita menutup mata. Sampai menutup mata. Kita didapati
tetap berharga. Sebab tidak sedikit awalnya bagus, berharga di mata Tuhan, tapi diakhiri dengan tidak berharga. Mundur. Mari kita lihat sebuah pertanyaan yang jadi pokok bahasan kita. Bagaimana seseorang dapat menjadi berharga di mata Tuhan? Itu sebuah pertanyaan. Oh tadi sudah Pak, orang yang terima Yesus, ya betul. Tapi mari kita lihat ayat tadi. Nah ini dia, saya kasih tanda merah. Berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihi. Jadi tidak semua orang yang mati berharga, tidak. Tetapi orang yang statusnya dikasihi oleh Tuhan. Kalau saudara mau menjadi berharga, mulai dari sekarang sampai nanti pada waktu kita menutup mata. Berharga di mata Tuhan. Kita harus punya status sebagai kekasihnya Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi kekasih Tuhan? Gampang, kita harus menerima kasih Tuhan. Saya kira Pak Sigit gak mungkin menikah sama istrinya kalau kasihnya bertepuk sebelah tangan, betul Pak ya? Pak Sigit begitu mengasihi, tapi istrinya hadir Pak. Oh enggak ya, ini buat contoh aja sahabat saya. Lalu ditolak, tidak akan nyambung. Tetapi orang-orang yang menyambut kasih Yesus itu. Ada lagunya, kasih Yesus indah dalam hidupku. Ngerti nggak nyanyi itu saudaraku? Jangan cuma nyanyi. Tapi apakah betul kita menanggapi kasih Tuhan? Pada waktu seseorang menanggapi kasih Tuhan, dia menjadi milik Tuhan dan berkomitmen mengasihi Tuhan. Ini dia. Hari itu dia jadi kekasihnya Tuhan. Sampai bertahan pada kesudahannya. Sampai mati. Tuhan berkata berharga. Kematian di mata Tuhan, kematian orang yang dikasihi. Bagaimana tidak berharga? Tuhan mendapatkan saudara dan saya itu bukan dengan duit, bukan dengan emas. Tapi dengan nyawa. Hidupnya diberikan kepada kita. Harganya enggak dapat dihitung. Sangat berharga. Jadi Bapak Ibu saya dan saudara itu berharga. Sampai kepada kesudahannya tetapi. Ya, jangan lupa ini. Sampai kepada kesudahannya. Saya banyak mengenal teman-teman saya, bahkan guru-guru sekolah minggu saya. Wah luar biasa, saudaraku. Awal-awalnya hebat. Tapi saya menyaksikan mereka, beberapa dari antara mereka meninggal. Bukan menjadi status kekasih Tuhan. Tapi justru mereka, saudaraku, murtad. Mereka menolak Tuhan, padahal yang ngajarin saya, saudara. Ya enggak semuanya, kira-kira ada 1-2 orang yang seperti itu meninggalnya. Dan saya menangisi mereka. Kenapa saya menangisi? Dia berjasa buat saya tapi mereka kok kemudian menolak Tuhan. Orang-orang begini perlu ditangisi. Walaupun percuma ditangisi toh. Dia pilihan dia sendiri. Tapi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Nah lanjut saudara. Cukup hanya sampai menjadi kekasih Tuhan saja. Enggak ya. Makanya coba lihat saudaraku. Ayatnya lagi yaitu sampai kepada kita menutup mata. Kita didapati setia bertahan. Jangan lupa Bapak Ibu, setia sampai akhir. Jangan sampai berhenti di tengah jalan kemudian kita pindah perahu atau belok. Ya. Sehingga ada istilah, oh Bapak ini sekarang mualaf. Saya sedih. Tapi bertahan sampai akhir. Nah bagaimana bertahan sampai akhir itu? Ini yang perlu kita kejar. Gimana Pak supaya saya bisa sampai akhir tetap setia? Ya berjuang bagaimana? Harus ada gambarannya. Saya kasih ya contoh dari Rasul Paulus, saudaraku. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Saya kasih 3 warna, itu berarti ada 3 hal yang akan kita bahas. Firman-Nya berbunyi demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini orang matinya berharga di mata Tuhan. Aku telah mencapai garis akhir. Dan yang ketiga,
dan telah memelihara iman. Itu dia. Mari kita lihat satu persatu. Aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Ini dia. Bapak Ibu, hidup kita setelah kita menerima Yesus itu diibaratkan seperti orang sedang bertanding. Kita harus betul-betul fokus. Bertanding sampai mengakhiri pertandingan kehidupan ini. Dengan baik, bukan tidak dengan baik, tapi dengan baik. Itulah sebabnya Ayub berkata, bukankah manusia itu hidupnya seperti orang yang berperang, seperti orang yang bergumul. Ya bergumul dengan banyak masalah saudara. Boleh dari keluarga, pribadi, ekonomi, banyak hal. Tapi kalau saudara bisa sampai akhir dengan menang, ini yang Tuhan katakan, kita akan berakhir dengan baik. Nah mengakhiri pertandingan dengan baik artinya yang pertama adalah sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan, mengakhiri pertandingan dengan baik, sesuai aturan. Saya masih ingat saudaraku ketika saya masih sekolah di depan itu, Semea Pius, dulu namanya Santo Yosep. Anaknya nakal-nakal saudaraku, jeger-jeger, orang Tegal Binyak. Salah satunya yang ngomong, ya. Bikin geng, makan-makan, saya yang ngebosi. Kau makan tempe berapa? 5, bilang 2. Siap. Warungnya Tukijo. Itu orangnya masih ada. Istrinya hitung. Barangnya habis, tapi duitnya kok segini ya. Saya masih ingat banget. Tapi sudah tidak ganti setelah itu. Lama setelah saya jadi hamba Tuhan. Itu terbayang-bayang terus dosa itu. Jadi saya datangi istrinya, saya bilang, masih ingat waktu sekolah? Iya. Nakal loh kemudian, nakal itu bisa jadi pendeta ya, heran katanya begitu saudara. Saya ngaku dosa dulu begini, oh jebule sampean ya, ini tak bayar. Selesai, wih terbayang-bayang terus saudaraku, bahaya itu. Ya. Lalu kemudian waktu ada olahraga, lari, waktu itu lari saudaraku mutar. Saya tidak sesuai dengan aturan saudaraku. Saya sama teman biar lari dulu, lalu saya naik angkot saudara. Saya cegat. Cegat di daerah itu lalu saya beli minuman, saya siram-siram ke air, pura-pura kemeringet. Basah. Jadi waktu sampai terakhir, gurunya heran. Kamu tadi yang leha-leha bisa, ya capek pak, ngosong padahal itu air tak siram-siram. Nilainya bagus saudaraku. Tapi itu saya pertandingan tidak baik. Curang namanya. Tidak sesuai aturan. Oh saudara jangan tiru. Loh di dalam Tuhan pun begitu. Jangan sampai kita melayani Tuhan, mengiring Tuhan dengan curang. Saudara banyak dosa, butuh pengampunan, tapi saudara nggak bisa ngampuni orang lain. Curang. Saudara minta diberkati Tuhan, diberkati, tapi nggak bisa berkati yang lain. Curang. Gampang tuh. Jangan sampai kita mengakhiri pertandingan kita ini dengan tidak baik. Semua ada keseimbangan, saudaraku. Berkati Tuhan, berkati Tuhan, berkati Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara, apakah saudara sudah memberkati Tuhan? Saudara, hidup itu hari ini akan menjadi kenangan besok saudara. Jangan sampai kita meninggalkan kenangan yang tidak baik sebagai orang yang curang. Saya melihat ke Kerkop, lalu ada sebuah kuburan yang besar. Itu orang kaya. Saya ingat khotbahnya Bapak Hani Paulus. Mana Pak Hani? Itu di kuburan banyak orang dikubur dengan harga yang mahal. Saya waktu itu ngiranya kuburannya. Tetapi potensinya. Teman saya bilang ini bos di Tegal. Tahu Pak? Iya yang punya perusahaan buat ini. Ini duitnya. Kalau dipersembahkan buat Tuhan ada banyak yatim piatu tercover Pak. Tapi uangnya ditanam melalui kematiannya. Ini hartanya kalau dibuat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ada banyak gereja bisa dibangun. Tapi dia mati dengan potensinya. Mahal jadinya saudaraku. Tapi sebaliknya saya pernah melihat saudaraku di sebuah kuburan. Saya melihat ada seorang keluarga, suami, istri sama anak kecil. Lagi nangis. Lama sekali nangisnya. Saya penasaran. Apa yang meninggal keluarga ya? Sanes.
Sanes itu bukan nama orangnya. Sanes itu bahasa Tegal, bahasa Jawa. Bukan. Oh bukan keluarga berarti sahabat. Sanes. Bukan juga. Lalu siapa? Dia cuma orang yang saya kenal baik. Saya dulu ini pemulung Pak, suami istri. Setiap kali dia lewat, pasti dia ajak saya makan. Ketika saya nggak punya pakaian, dia beri saya pakaian. Dan yang terakhir, saya tidak akan pernah lupa. Dia yang membawa saya kenal kepada Yesus. Saudaraku yang Tuhan kasih, saya lihat kuburannya cuman gundukan sama tenger tok. Celep. Waktu tak lihat saya kaget, saya kenal orang ini. Orang ini sederhana, bukan orang kaya saudara. Tapi dia meninggalkan kenangan saudaraku. Saya sampai merinding. Orang inilah yang membawa saya mengenal Gusti Yesus. Dari cuma memberi makan, cuma memberi pakaian. Orang lain gak pernah. Dia hanya sering kali lewat di depan rumahnya orang yang meninggal ini. Dan dia memberi sekedarnya. Saya ingat saudaraku Tuhan Yesus berkata, apa yang kau lakukan kepada salah satu saudaraku yang paling hina ini, engkau juga perbuat untuk aku. Yang meninggal orang sederhana, tapi dia memberi kenangan kepada orang-orang bahwa dia adalah orang yang betul-betul membawa kesaksian bagi Kristus. Bapak Ibu semua punya potensi. Kita semua sedang ada di lintasan ini. Potensi saudara jangan dipendem sampai ke kuburan. Kalau kita masih hidup itu akan dirampas sama antikris saudaraku. Semua harta kekayaan gak ada semua. Dirampas antikris untuk dikendalikan. Kamu mau beli, jual beli, mau makan, mesti pakai tandanya dia. Tapi mumpung kita masih ada di lintasan Tuhan, belum sampai itu. Mari kita mengerjakan dengan lintasan, mengakhiri pertandingan dengan baik. Artinya apa? Kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan. Apa yang kita bisa? Pak, saya sibuk Pak, gak punya waktu. Saudaraku di sini ada pelayanan lintas, apa Simon? Misi. Ada rumah pelayanan. Saudara bisa salurkan tanpa memberi nama. Supaya Tuhan yang lihat. Mengakhiri pertandingan dengan baik bukan cuman saudaraku kita bertahan di dalam Tuhan. Tetapi kita mengambil bagian. Menjadi bagian tangan-tangan Kristus. Ada lagunya, berikanku hati seperti hatimu. Berikanku mata seperti matamu. Memandang dengan belas kasihan. Berikanku tangan seperti tanganmu. Kaki seperti kakimu. Karena kita nanti akan dibawa kepada Tuhan menjadi sama seperti Kristus. Lalu yang kedua, waktunya cepat sekali ya. Mengakhiri pertandingan dengan baik. Yang kedua adalah kita mesti melalui setiap fase musim kehidupan dengan baik dan benar. Ada musim-musim kita hadapi keberkatan. Ada musim-musim kita alami kesusahan, sakit penyakit. Kita nggak dapat cuan, tapi rugi. Kita harus menang, saudaraku. Jangan sampai pertandingan kita berhenti lalu kita kalah, lalu mundur. Mengakhiri dengan kekecewaan, seperti tadi yang saya kasih contoh-contoh lain. Biar tidak sesuai, maka ini berbahaya. Jadi mari kita mengakhiri pertandingan dengan baik, sesuai aturan firman Tuhan. Lakukan seperti perintah Tuhan. Kerjakan maunya Tuhan, sesuai kapasitasnya kita. Bapak ibu sama anak ini tadi saudaraku, saya lihat yang dikubur yang katanya berbuat baik sama dia. Saya tahu persis orang ini maaf. Melarat, saya bukan menghina. Saya hanya menggambarkannya. Buat dia sendiri gak cukup. Saya sampai heran kenapa bisa ada suami istri sama ini bersaksi tentang setelah dia mati. Kan saya heran. Ternyata bisa dia berbagi. Hanya cuma makanan. Pakaian mungkin yang meninggal orang gak punya. Mungkin pakaian bekas. Terima kasih buat pribadi-pribadi yang sudah memberi pada waktu Mana Mendles Ciri, memberkati rekan-rekan kita sekeliling dengan pakaian bekas dan makanan. Kita gereja lagi mengajar kita, semuanya berfungsi.
Jangan diem dan jangan jadi orang yang egois. Setiap fase musim kehidupan kita harus lalui dengan baik. Sampai mengakhiri dengan baik. Kan tiap kali kilometer kan berbeda ya. Ada orang yang selesai sampai akhirnya seperti orang pelari 100 meter. Ada yang seperti 200 meter. Ada yang seperti maraton ya. Udah tua nggak meninggal hidup terus. Dan gereja kita puji Tuhan saudaraku melayani setiap tingkatan umur. Mulai dari usia dini, usia remaja, usia dewasa, lanjut usia, sampai tutup usia pun dilayani semua di sini. Dan selagi kita masih hidup, mari kita mengambil bagiannya kita masing-masing. Sesuai kapasitas yang saudara bisa. Kita lanjut terus Bapak Ibu. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya. Dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Untuk kita bertanding, ternyata yang menjadi musuhnya itu bukan siapa-siapa, diri kita sendiri. Untuk itu kita harus menguasai diri kita. Ketika kita diberkati, kuasai diri kita. Jangan dicak sendiri saudara. Tuhan memberkati kita kan ada tujuannya. Menguasai diri. Ketika kita gak punya apa-apa, tetap menguasai diri. Jangan berbuat curang. Punya orang lain malah dicak. Ini dia pertandingan yang benar. Lurus di dalam Tuhan. Lanjut. 1 Korintus 9 ayat 27. Bagaimana supaya kita bisa menguasai diri? Ini dia. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Untuk kita bisa menjadi orang yang menguasai diri, tidak egois. Kita harus melatih diri sendiri, bukan orang lain. Sekadang kita piawai, menilai orang lain, saudaraku. Ya kalau benar banyak salahnya lagi. Kan bikin sakit hati orang. Main menilai aja. Yang menang-menang yang ngomong orang dekat, percaya aja saudaraku. Kuasai diri kita. Jangan orang lain. Baru kita bisa melihat orang lain. Karena kita sudah menjadi pelaku. Ngerti. Ada istilah orang ini lagi ngecap. Tahu ngecap saudaraku? Cuman ngecap toh. Terus dia bilang, oh kecap ini ternyata begini-begini. Padahal belum tahu dia bikinnya kayak apa. Tapi orang yang bikin kecap paling tahu kalau dia berbicara soal kecap. Nggak cuma soal ngecap. Menguasai ini diri kita sendiri. Masing-masing. Termasuk saya. Kuasai, kadang-kadang musuh terbesar sekali lagi bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Ya. Terus saudaraku, yang kedua sekarang ya, supaya waktunya bisa nyampe. Yang kedua dikatakan aku telah mencapai garis akhir. Jadi menyelesaikan pertandingan dengan baik, tapi juga harus sampai ke garis akhir. Ya, menyelesaikan artinya menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan dengan tuntas. Tidak berhenti di tengah jalan. Seperti guru-guru sekolah minggu saya yang saya tangisi ini. Dulu dia guru sekolah minggu yang luar biasa. Pelayanannya melahirkan seorang hamba Tuhan salah satu saya. Tetapi dia cuma di tengah jalan. Dia tidak sampai mencapai garis akhir saudara. Dia gugur di tengah jalan. Saudara dalam pelayanan pasti ada benturan. Jangan jadi jemaat anak-anak, cengeng. Cuma salah pendapat aja langsung mundur gak melayani. Dengar pelayan Tuhan ini. Kalau modelnya begini saudara gak akan dapat masuk garis akhir. Sedikit-sedikit. Memang pemahaman tok gereja, saya bisa melayani tempat lain. Kalau saya pribadi sih hati bilang sok pergi aja. Memang cuman jiwa-jiwa Tuhan bisa, Tuhan kan gak ngomong saudara. Kalau ngomong saya bisa dibenci dong. Kok sombong banget gitu loh. Cuma masalah sedikit aja. Gak ngejak ngomong. Salah sedikit aja diemin. Ini Kristen anak-anak. Kalau anak-anak tumbuh banget bener buncret saudaraku. Ya kayak bonsai. Maaf, bukan berarti saudara yang kecil-kecil seperti itu, istri saya juga kecil. Tapi imannya tinggi saudara.
Saya pernah diledek sama orang, ngomongnya gak enak, saudaraku. Bapak itu besar tinggi ibarat ayam Bangkok. Tapi maaf, istri bapak ayam kate. Kan kurang ajar. Itu untuk memperbaiki keturunan. Dia guyon sih, tapi guyonnya masa pakai ayam sembarangan ya. Nah kita saudara harus mencapai garis akhir. Dan kenapa tidak melayani lagi? Percuma. Kalau yang ngatur orang itu lebih baik saya enggak. Tuhan yang atur, dia Tuhan yang diatur, bukan Tuhan yang ngatur kita. Saudara, semua ada benturan. Dalam rumah tangga pun pasti ada benturan. Suami istri angkat tangan. Pernah salah paham lalu bergerengan, orang Tegal bilang, tolong angkat tangan. Oh Bapak dari mulai menikah sampai sekarang, ya enjoy terus. Ngomong kosong, pasti ada benturan. Tetapi sebagai manusia dewasa, mari di-manage dengan baik. Ya, saya paling sebel saudaraku ya, aduh. Dengar-dengar kenapa? Gara-gara ini, gara-gara itu saudara. Bagaimana kalau dia dapat cobaan besar? Ada aniaya. Apa enggak loncat dia? Jadi para pelayan Tuhan termasuk saya, mari. Jangan hanya gara-gara satu pelayan dibicarakan baik-baik. Sebab kita dituntut untuk mencapai garis akhir. Jangan gugur di tengah jalan. Gara-gara macam-macam lah ya. Yang muda-muda gara-gara yang cewek ada Arjuna Wiwaha, ganteng banget. Pindah perahu dia. Yang cowok-cowok, lihat ada si Kunti, cantik banget. Pindah juga saudaraku. Tidak mencapai garis akhir penggiringannya. Ya. Tapi kita harus sampai garis akhir. Terus saudara. Di dalam Kisah Rasul 20 ayat 24, ini kesaksian Rasul Paulus berkata demikian. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil. Kasih karunia. Nyawanya aja Paulus gak pedulikan saudaraku. Yang penting aku bisa mencari garis akhir. Dari apa yang Tuhan percayakan kepadaku. Coba kesentil sebentar. Giwar saudara. Kalau ketemu orang yang dia gak suka kayak layangan tugel. Bisa kayak layangan tugel. Kelihap kan begitu. Kenapa Pak? Orang apa-apa. Sebenarnya ada orang yang dia gak suka. Ada loh yang kayak gitu saudaraku. Puji Tuhan di sini gak ada. Kadang gak ada amin berarti ada. Saudaraku yang Tuhan kasih, Paulus nyawa saja dia enggak itu. Asal aku itu. Jadi sampai nyawa pun dia harus dikorbankan. Kalau itu menyangkut komitmen, dia maju terus saudaraku. Demikian jangan hanya karena masalah sepele saudara. Saudara kemudian pindah. Tapi kalau masalah prinsip saya dukung. Tapi kalau bukan masalah prinsip kebenaran. Misalnya saudara bergabung pada sebuah kelompok ini. Lalu firmannya katakan, Yesus bukan juru selamat. Pindah aja saudaraku. Itu sesaat. Tapi jangan sebentar-sebentar seperti itu. Pindah ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Beberapa kali pengalaman saudaraku. Orang telepon bisa di Laini Mahanaim. Dulu, ini dia. Dulu di Mahanaim. Kan repot nih model begini nih. Zamannya ini, zamannya orang yang disebut udah di surga semua. Terus saya bilang. Orang nasi ngelayani Pak. Dulu sih di sini. Saya telepon gerejanya orang ini pernah bergereja di Anda. Oh pernah sebentar toh. Sini pernah. Waktu Ina. Nih Bobo. Nggak ada yang mau layani. Puji Tuhan ada Pelkes ya apa sih gitu ya. Siap pelayanan. Apa orang enak tuh Mahanaim saudaraku. Dilayani. Yang terlantar. Meninggal aja terlantar. Nggak ada yang layani saudara. Ada Pelkes, bapak-bapak yang melayani. Dan banyak yang akan gabungnya Pak ya. Ibu-ibu juga akan gabung di Pelkes, puji Tuhan. Lanjut saudaraku. Sekarang yang ketiga karena waktu. Aku telah memelihara iman. Ini dia. Dari 2 poin ini, poin yang ketiga ini yang betul-betul sangat penting. Aku telah memelihara iman. Aku sudah mencapai garis, mengakhiri pertandingan dengan baik yang pertama. Mencapai garis akhir. Dan yang ketiga memelihara iman. Ini penting. Masih ada yang percaya dukun?
Kalau diem berarti nggak ada semua. Masih ada yang percaya ramalan, bintang-bintang, buka, bintang kamu Virgo. Hari Minggu warna keberuntungannya adalah hitam. Saudara pakai hitam dari sepatu kaki dalaman hitam semua saudara. Kalau perlu listipnya juga hitam saudara. Ayo genderuwo. Hanya gara-gara perbintangan. Konyol saudara. Bintang itu di mana sih? Di langit. Langit yang ciptakan siapa? Tuhan yang ciptakan bintang. Tuhan lebih percaya ciptaannya daripada Tuhannya. Kan lucu. Iman saudara. Ini sudah gak terpelihara ini. Saudara harus bertobat. Oh jika tidak bahaya ini saudara. Pelihara iman. Untuk bisa memelihara iman, ibadah, kebaktian Bapak Ibu. Jangan pelesiran pun nanti kaum pria ke Guci bukan cuma pelesiran. Di sana ada ibadah juga, gak cuma pelesiran. Refreshing ya Pak ya sedikit. Tapi ada firman di sana, komunitas pria. Ayo pria-pria gabunglah. Kemudian Bapak Ibu, anak-anak, remaja yang di sini, jangan merasa aku sudah kebaktian om di crossover. Saudara bukan cukup di crossover, tapi ibadah raya harus hadir. Sebab di ibadah raya ini ada pengajaran firman. Kalau di crossover kan cuma tema-tema tertentu. Tetapi pengajaran firman di sini. Yang memberi kita kekuatan iman, bertumbuh di dalam iman di ibadah raya. Bapak Ibu bawa anak-anak mereka, Bapak Ibu ke sini. Oh udah Pak, di youth itu wadah. Tapi ibadah raya wajib dihadiri oleh semua. Sebab disinilah firman Tuhan dibangun. Disinilah kita belajar bagaimana mempertahankan iman. Jadi anak-anak yang sudah remaja, kalau yang anak-anak memang ada sekolah minggu, nggak mungkin duduk di sini malah ganggu. Tapi yang sudah bisa mengerti firman, menyerap firman, duduklah, penuhi bangku ini. Anak remaja, keluarga muda, udah merasa aku udah keluarga muda aja kebaktiannya nggak usah diumum. Salah itu saudara Bapak Ibu. Tapi ibadah raya itu wajib dihadiri. Semua lapisan jemaat untuk hadir di sini. Untuk dididik di dalam iman. Bagaimana mempertahankan iman. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin saudara. Dan untuk mempertahankan iman, dengar firman Tuhan dengan baik. Cermati itu firman Tuhan. Lalu baca Alkitab. Ini baru kaum wanita nih yang ada bacaan wajib sama cabang mantra memang dari dulu. Ini pria-pria nanti ada bacaan wajib Alkitab Pak. Dari Kejadian sampai Wahyu bolak-balik. Dibaca. Kadang-kadang saudara orang yang imannya sulit untuk bertumbuh, apalagi memelihara bertumbuh. Untuk bertumbuh aja sulit kan apa? Lambat dalam mendengar firman Tuhan. Untuk itu kalau kita dengar firman Tuhan, matikan HP-nya. Saudara kalau perlu mungkin saya gampang lupa, pakai catatan. Kami hamba Tuhan diwajibkan mencatat. Supaya bisa dipelajari kembali. Jangan melambat dalam mendengar firman Tuhan. Saudara ada 3 makhluk yang terkenal paling lambat di dunia. Yang pertama adalah kura-kura. Kalau nggak salah dicatat kecepatannya hanya 0,21. Bukan, 0,45 per jam atau berapa. Lalu yang paling lambat kedua adalah siput. Kiong, bekicot. Tahu ya bekicot? Ternyata enak loh bekicot saudara. Saya di angkatan saya di SPAB terkenal pemburu bekicot. Habis itu bekicot, udah ada namanya bekicot. Kita ciak semua itu. Itu lambat sekali, 0,9 berapa itu katanya. Tapi ada satu makhluk yang nomor 1 paling lambat di dunia. Bapak-bapak, apa Pak Sigit? Pak Sigit paling ngerti itu, apa? Nggak ngerti. Ternyata makhluk ini adalah orang yang suka utang, saudaraku. Janjinya minggu ini, tahun depan baru nyampe, saudaraku. Loh kan makhluk, saya bicara makhluk loh, tidak binatang. Orang kan makhluk. Jadi yang suka ngutang, mari kita belajar. Tepati janjimu. Ya. Jangan nyanyi janjimu seperti fajar pagi hari, nggak pernah terlambat. Tapi dia sendiri suka terlambat. Datang ibadahnya juga tidak terlambat, sebagus ya. Saya lihat kadang-kadang kami kan datang itu saudaraku 1,5 jam bagi kami sudah di sini, bukan 1 jam sebelumnya.
itu ada jemaat yang sudah duduk. Tapi saudara harus benar-benar perhatikan firman Tuhan. Kalau perlu catat, sebab firman itu mengajar kita. Memberikan kekuatan iman, mempertumbuh iman kita. Sampai kita pertahankan terus. Sampai pada akhirnya kita mati di hadapan Tuhan. Menjadi berharga di pada Tuhan. Nah, mungkin saudara alami banyak kegagalan. Mungkin saudara pernah alami, aduh saya sudah banyak mengkhianati Tuhan. Tapi pagi hari ini kita bisa memperbaharui kembali. Melalui persekutuan dan tubuh darah Yesus. Tubuh darah Yesus yang kita akui. Itu akan memperbaharui kita. Komitmen kita diperbaharui. Dengan kita mengakui tubuh darah Yesus. Tuhan akan bersekutu kembali dengan kita. Dan oleh darah Yesus kita juga disucikan. Untuk itu jangan ada seorang pun yang tidak ambil ini roti dan perjamuan kudus. Tapi semua wajib. Sebab ini merupakan sebuah komitmen kita kepada Tuhan. Sampai akhir. Amin saudaraku.